tadi kita berbicara tentang standar musik, kemudian ada standar dinginnya, kemudian standar pelayanan dari driver dan apa namanya satu lagi stokar ya, kalau bahasa Indonesianya. Kalau mereka sebut di sini pramugaranya gitu. Oh, pramugaranya. Oke. Itu standarnya baiknya bagaimana Pak? Iya, jadi mereka tuh harus ramah gitu ya. Kalau sopirnya, drivernya nggak boleh ugal-ugalan gitu. Oh, gitu. Dan juga nggak ada alasan untuk ugal-ugalan atau ngebut-ngebut. Kenapa? Karena kalau di angkot sekarang itu kan mereka kejar setoran kan. Ya, ya. Nah, tapi kalau nanti di bus kota atau Transpadang itu mereka kan digaji bulanan. Karena ada penumpang itu bukan urusannya mereka gitu. Yang penting mereka melakukan pelayanan terbaik. Iya. Gitu. Jadi kan nanti ada jam-jamnya kan. Jam segini harus sudah di halte ini, jam segini harus sudah di halte ini gitu. Itu aja yang mereka jaga gitu kan. Nggak perlu kejar-kejaran, oh ini ada penumpang nih gitu kan. Nggak perlu begitu dan nggak boleh begitu lagi. Nah, sekarang mengapa begitu? Karena memang gaji sopir angkot itu tergantung kepada jumlah penumpang yang mereka bawa. Iya, Ya kan? Makin banyak penumpang yang dibawa, makin besar gajinya. Akhirnya apa? Akibatnya ya mereka balap-balapan untuk cari penumpang. Di samping juga tabiat mereka yang jelek gitu. Kemudian kalau driving atau mengendarai itu mesti pakai seat belt. Nah, itu ya. Kemudian pramugaranya harus ramah. Ya. Berarti nanti bayarannya juga harus pakai karcis gitu ya? Ya, sekarang nanti pembayarannya itu cashless. Oh, cashless. Ya, cashless. Harus punya kartu gitu kan. Oh. Kalau kartu belum punya, beli kartunya di bus gitu. Atau nanti pemerintah juga bakal mengakomodir bagaimana di setiap penumpang sadar identity ya lah. Iya. Identity untuk semacam ID card untuk inilah ya. Iya, nanti juga sharingan itu juga bayarnya pakai kayak GoPay gitu kan, kayak Dana. Jadi pakai handphone aja itu bisa dibayar gitu. Di Padang ini nanti mungkin canggih lah ya. Insya Allah. Ada satu lagi yang jadi ini nih Pak Miko. Kan kalau tadi kita berbicara tentang rute ya, ada 5 rute yang sedang disiapkan oleh Pemkot dan sekarang dia semuanya 6 rute. Ya, Miko. Sudah ada dua berarti 4 lagi. 4 lagi yang sedang menunggu selesainya katakanlah pengadaan busnya dan aturan-aturannya. Oh, jadi tahun 2020, ini sekarang 2020 kan, 2021. Pengelolaan Transpadang itu diserahkan ke badan usaha milik daerah. Gitu. Oh. Nah, jadi BUMD. Sekarang masa transisi nih. Masa transisi. Sudah mulai proses. Sudah mulai. Nanti 2021 semuanya dikelola oleh badan usaha milik daerah. Nah, jadi insya Allah akan lebih baik. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu kan sekarang itu kalau rute Kota Padang itu kalau kita lihat jalur-jalurnya, kalau 6 rute itu jalur-jalur besar ya. Nah, tentu nanti harus ada solusi jalur-jalur kecil nih, jalur-jalur dari perumahan atau dari desa-desa, perumahan yang mungkin tidak dilalui oleh rute Transpadang ya. Transpadang. Itu gimana nih solusinya? Oh, nanti yang kecil-kecil itu seperti angkot sekarang itu, tapi juga harus ikut dengan standar pelayanan minimum itu. Ada namanya feeder. Ya, feeder itu pengumpan gitu. Jadi dari perumahan ke jalan besar. Jadi dari perumahan dia bawa penumpang keluar, di luarnya bus kotanya atau Transpadangnya sudah menunggu gitu. Oh, ini feeder tapi semacam angkutan yang lebih kecil. Ini dia masuk jalan-jalan kecil gitu. Nah, dia feeder nggak boleh masuk ke kota lagi. Yang masuk kota itu adalah bus-bus yang badan besar. Oh, dia hanya sampai jalan yang memfeed aja, feeding bahasa Inggrisnya sampai ke halte. Okay. Nah, sekarang itu juga mau bincang nih Pak Miko. Iya. Nah, tadi kita berbicara tentang drivernya, tentang angkotnya, kemudian tentang transportasi umumnya. Sekarang kita ngobrol nih tentang kesadaran si penumpang tersendiri, gimana nih Pak Miko melihatnya kesadaran penumpang kita hari ini? Memang kesadaran penumpang itu satu masalah kita ya. Jadi tapi saya kira mereka akan merubah gaya hidup mereka sendiri gitu kalau semuanya sudah baik gitu. Jadi misalnya banyak orang yang tidak mau naik angkot gitu. Lalu kemudian mereka bawa kendaraan ke tengah macet ya, ke tengah kota
kota jadi macet gitu. Nah sekarang nanti kalau public transportnya itu sudah oke, parkir di tengah kota itu bisa dinaikkan harganya. Jadi orang mikir kalau bawa mobil ke tengah kota harus bayar parkir berapa gitu. Oh iya. Nah dan itu tentu akan merubah perilaku masyarakatnya secara umum gitu. Ya teman, ada satu lagi sebenarnya, kalau kadang-kadang kan kita ini karena udah terbiasa ini, kebiasaan barangkali. Jadi bisa jadi kebiasaannya karena angkotnya yang berhenti itu sesuai kehendak si driver atau si penumpang, kadang-kadang itu ya buru-buru nih ya. Pokoknya di mana berdiri di situ stop angkot gitu, atau bus gitu. Karena itu kan juga jadi sebuah problem ini. Iya. Nah sekarang nanti kalau penumpang yang mau turun itu dia mesti turun di halte gitu. Jadi mau harus ada kesadaran. Ya, jadi kalau ada yang minta turun di sopirnya mesti tidak mau. Oh iya. Tidak menghentikan kendaraan gitu. Nah kalau ada sopir yang begituan, nanti akan kena sanksi. Oh. Nah itu kan nanti kan perusahaan umum daerah itu akan melakukan inspeksi, melakukan pengawasan secara random kan. Kalau ketahuan ada sopir yang begitu, gajinya mungkin dipotong. Oh iya, atau ada sanksi. Besok tidak boleh lagi bawa gitu. Apapun alasannya, bus-bus yang nanti akan ada itu hanya berhenti di tempat pemberhentian yang diizinkan. Iya. Nah, ya, kalau sekarang belum bisa jalan itu karena apa? Karena memang gaji mereka itu tergantung dengan pendapatan mereka. Oh. Dengan berapa penumpang yang dia bawa. Nanti kan tidak ada alasan lagi. Biar aja orang ketok-ketok atau apa, dia tidak akan berhenti. Karena apa? Karena memang bukan di tempat pemberhentian gitu. Toh kalau mereka tidak berhenti di situ, gajinya nggak akan dikurangi. Nggak masalah. Justru juga. sebaliknya yang akan terjadi kalau mereka berhenti sembarangan, gajinya mungkin bisa dikurangi. Oh. Diberikan SP, SP1, SP2 dan seterusnya itu. Ini memang kesadaran ini harus ada kesadaran dari pengelola angkotnya, drivernya, kepada beserta dengan penumpangnya. Iya. Apalagi yang menarik dari pembicaraan angkot ini, Pak Niko? Iya, sekarang angkot itu kan memang terus terang kita katakan kalau kita lihat di jalan itu tak terkendali kan. Oh iya. Ada yang berbadan ceper, iya. jalannya mengangguk-angguk seperti jalannya semacam ini ya. Seperti orang mabuk gitu kan. Ilmu dari mana gitu. Iya. Goyangannya itu kayak goyang belanda gitu ya. Iya, kenapa? Karena memang dimodifikasi seenak perutnya oleh para pemilik dan sopir angkot gitu. Karena knalpotnya juga. Nah, knalpotnya keras gitu. Dan itu tidak ada toleransi mestinya. Harusnya gitu ya. Karena memang Karena banyak pihak. Oh, itu kan sangat membahayakan kalau dia itu kemudian nyangkut di jalan misalnya gitu kan bisa terbalik. Yang rugi siapa? Yang rugi ya masyarakat gitu. Orang masyarakat bisa jadi korban. Masyarakat rugi, orang yang punya angkot juga rugi.